Oke, halo, selamat pagi semuanya. Mungkin kalian ngelihatnya nanti di sore hari. Jadi untuk pertemuan keempat ini sehabis UTS, ini saya memutuskan untuk dijadikan video pembelajaran. Kenapa? Karena materinya itu materi baru dan basic konsepnya itu kalian harus paham. Saya khawatir kalau misalnya langsung ajarin seperti biasa, kan kalian ada yang kerja gitu kan, ada yang sambil kerja. Kalau misalnya untuk di kelas gitu, takutnya nanti malah kurang konsentrasi, terus kurang paham gitu. Karena untuk materi ini nanti akan berguna banget untuk skripsi kalian, berguna juga untuk nanti di UAS gitu ya, karena belajar dari pengalaman semester sebelumnya juga mereka lebih merasa paham kalau misalnya melihat video pembelajaran untuk khusus untuk materi ini ya. Gitu. Nanti ke depannya untuk minggu depan kita balik lagi ke Google Meet pertemuan seperti biasa. Oke, ini saya mulai aja. Jadi hari ini kita akan belajar dua sebenarnya. Ada korelasi sama regresi. Gitu. Yang pertama kita belajar dulu untuk yang simple analisis korelasi. Nah, sebenarnya eh, harusnya sih ini pembelajarannya barengan sama metodologi penelitian. Cuma karena di kelas malam kan emang harus dibagi dua ya untuk termnya. Jadi nggak apa-apa, ini saya jelasin aja. Nanti mungkin akan lebih dalam untuk penjelasannya itu di mata kuliah metodologi penelitian. Gitu. Kalau misalnya untuk di statistik sebenarnya lebih ke cara perhitungannya. Gitu ya. Nah ini kita hari ini belajar simple analisis korelasi. Pertama itu kalian harus tahu dulu tentang variabel. Jadi apa sih variabel itu? Nah variabel adalah karakteristik dari individu atau organisasi yang pertama itu bisa diukur. Jadi diukurnya pakai apa? Pakai suatu instrumen. Nah, instrumennya nanti kita akan belajar di minggu depan. Kita akan buat kuesioner. Kuesioner ini adalah instrumen untuk mengukur variabel gitu. Jadi ini variabel yang kita hari ini bakal belajar nih, itu nanti diukurnya pakai suatu alat atau instrumen gitu. Jadi variabel itu karakteristik dari individu atau organisasi yang bisa diukur yang pertama. Terus yang kedua adalah bervariasi. Jadi dapat mengasumsikan nilai atau skor yang berbeda untuk individu yang berbeda. Jadi kalau misalnya kamu nilai variabel seorang, misalnya di sini ada contoh motivasi. Motivasi satu orang dengan orang lainnya itu berbeda gitu. Jadi makanya kita bilang kalau misalnya variabel ini biasanya yang pertama bisa diukur, yang kedua itu bervariasi. Nah, contoh variabel itu apa? Ada motivasi, ada brand image, ada kualitas pelayanan dan sebagainya. Gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini motivasi, motivasi itu bisa diukur pastinya kan gitu. Satu orang misalnya siswa A dengan siswa B motivasinya berbeda, yang satu bisa tinggi, yang satu bisa rendah gitu. Terus habis itu brand image. Brand image seberapa besar sih image dari suatu brand gitu. Misalnya brand kopi kayak gitu. Apakah misalnya si brand image dari Starbucks itu lebih tinggi daripada brand image dari kopi kenangan kayak gitu. Itu kan sesuatu yang bisa kita ukur. Terus habis itu kualitas pelayanan. Seberapa bagus sih kualitas pelayanan misalnya dari rumah sakit A, rumah sakit B, atau misalnya dari suatu restoran seperti itu. Jadi variabel ini harus bisa diukur. Nah, variabel ini eh, bisa kita lihat berdasarkan skala pengukuran. Ya, ada nominal, ordinal, interval, sama rasio. Nah, untuk yang skala pengukuran ini, kalian bisa baca ya, untuk keempat skala ini, kita karena waktu belajar kelas malam memang agak singkat, jadi untuk yang ini, saya minta kalian belajar sendiri. Ini dibaca slide-nya yang skala pengukurannya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa
ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke variabel berdasarkan konteks hubungan. Nah, untuk yang ini akan berkesinambungan, jadi ini nanti akan kepake di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, variabel berdasarkan konteks hubungan itu ada dua. Yang pertama ada variabel bebas atau independen, yang kedua ada variabel terikat atau dependent. Gitu. Jadi yang pertama ada variabel bebas atau independen. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya. Jadi nanti mungkin lebih jelas kalau misalnya kita lihat di contoh. Kita lanjut dulu. Yang kedua ada variabel terikat atau independen. Variabel terikat berarti variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi kalau misalnya yang bebas atau independen dia mempengaruhi. Ya. Kalau misalnya yang terikat atau dependen dia dipengaruhi. Jadi kalau misalnya dicontoh, pengaruh brand image terhadap penjualan kamar pada Hotel Arya Duta Jakarta. Di sini kita bisa lihat ada dua variabel, yaitu variabel brand image ini dan variabel penjualan kamar. Nah, siapa yang mempengaruhi siapa itu akan sangat berpengaruh nanti di perhitungan kita. Jadi kamu harus tentukan dulu yang mana variabel bebas dan yang mana variabel terikat. Nah, kalau kita lihat di sini, brand image sama penjualan kamar. Kan? Biasanya image dari perusahaan itu akan mempengaruhi si penjualan kamarnya. Kayak misalnya contohnya Hotel Arya Duta ya, kalau di sini Hotel Arya Duta image-nya seperti apa sih? Gitu kan. Kayak misalnya Hotel Arya Duta nih image-nya lebih terkenal di kalangan, misalnya ya, misalnya lebih terkenal di kalangan apa tuh pegawai pemerintahan misalnya, maka penjualan kamarnya dia itu akan tinggi itu oleh si pegawai-pegawai pemerintahan seperti itu. Jadi apa namanya, si brand image inilah yang mempengaruhi penjualan kamarnya si Hotel Arya Duta. Gitu. Brand image-nya bagus, oh berarti penjualan kamarnya oke gitu kan, karena dia image-nya bagus. Oh, image-nya hotel ini kotor, jorok, kayak gitu kan. Akhirnya mempengaruhi, oh penjualan kamarnya dia jadi rendah, seperti itu. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa brand image ini adalah variabel independen, ya, atau variabel X. Ya. Variabel bebas atau independen biasa kita sebut variabel X. Sedangkan variabel terikatnya, dependent, yang dipengaruhi, itu kalau di sini berarti penjualan kamar. Nah, berarti si penjualan kamar ini adalah variabel terikat atau dependent atau variabel Y. Tuh. Ya, sampai sini ditelaah dulu. Jadi ini yang sederhana ya. Jadi cuma ada dua variabel. Nanti kalau kalian susun skripsi bisa 3 variabel, bisa 4 variabel gitu. Kalau sekarang kita belajarnya 2 variabel dulu yang sederhana. Terus lanjut. Nah, ini merupakan basic konsep dari correlation. Tadi kan kita udah belajar nih variabel, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, basic konsep dari correlation ini, correlation berasal dari kata relation. Nah, relation itu artinya apa? Relation artinya hubungan. Ya. Jadi kita akan melihat hubungan antara dua variabel. Ya. Co itu kan timbal balik, gitu kan? Correlation berarti relasi dari dua variabel secara timbal balik. Nah, hubungan itu pastinya ada yang negatif, ada yang positif, apapun itu. Untuk di statistik, korelasi itu simbolnya adalah R kecil, dan nilainya itu adalah antara -1 sampai 1. Gitu. Jadi, korelasi nilainya cuma ada antara -1 sampai 1. Kalau hitungan kamu dapat 2 atau -2, itu berarti salah. Gitu. Karena dia ada di antara -1 sampai 1. Nah, korelasi ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan dari hubungan di antara variabel. Ya, jadi, mau lihat seberapa kuat sih hubungan yang ada antara variabel X
sama variabel Y. Nah, itu adalah korelasi. Nah, korelasi ini ada yang sifatnya positif. Ya. Kalau misalnya sifatnya positif, berarti ini, kalau di sini kita lihat kenaikan pada sumbu X diikuti kenaikan pada sumbu Y. Jadi, ini adalah diagram Cartesius. Kalian harusnya sudah belajar. Yang mendatar atau horizontal itu namanya adalah X-aksis, sedangkan yang vertikal ini atau yang berdiri itu namanya Y-aksis atau Y-aksis. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah hubungan korelasi positif. Jadi, semakin tinggi, semakin besar nilai X-nya, ya kalau kita lihat, itu semakin tinggi nilai Y-nya. Jadi, kenaikan pada sumbu X nih, semakin dia ke arah kanan, semakin dia besar nilai X-nya, maka semakin tinggi nilai Y-nya. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus, ini akan naik grafiknya. Nah, contohnya apa sih korelasi positif? Itu ada contohnya lama belajar sama nilai ujian. Jadi, semakin lama belajarnya, tentunya belajar yang serius ya. Gitu. Semakin lama dia belajarnya, maka nilai ujiannya kemungkinan akan semakin tinggi. Terus biaya iklan dan hasil penjualan. Semakin perusahaan ini nih kayak jor-joran gitu kan, mengeluarkan biaya iklan yang semakin tinggi, maka hasil penjualannya itu akan semakin tinggi. Nah, ini adalah korelasi positif. Yang kedua ada korelasi negatif. Nah, kalau misalnya korelasi negatif, kebalikannya. Kalau nilai X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya akan semakin turun. Tuh. Jadi kalau misalnya kita lihat di grafik sebelumnya, ini dimulai dari yang titik terendah ke titik tertinggi. Kalau misalnya kita lihat korelasi negatif, dia mulai dari titik tertinggi ke titik terendah. Gitu. Jadi secara grafik ini adalah grafik menurun. Ya. Jadi contohnya apa sih? Umur mobil sama depresiasi nilainya. Kamu beli mobil misalnya harganya pertama kali 300 juta. Setiap tahun dia akan menyusut nilainya karena mobilnya kamu pakai. Nah, untuk barang-barang seperti ini, seperti kayak misalnya mobil, sepeda, gitu kan, aset yang bergerak itu biasanya dia terdepresiasi nilainya. Nah, ini adalah korelasi negatif. Gitu. Jadi awalnya tinggi nilai mobil kamu, semakin tahun, dia akhirnya uh, menurun nilainya. Gitu. Ya ini untuk mobil yang kamu pakai sehari-hari ya. Akan beda case-nya kalau misalnya mobil kamu tuh mobil klasik yang emang tujuannya bukan buat dipakai, tapi buat di simpen gitu kan untuk dijual misalnya berapa puluh tahun kemudian kayak gitu. Itu beda case gitu. Kalau ini untuk misalnya kendaraan yang dipakai sehari-hari. Yang kedua contohnya pendapatan masyarakat dan kejahatan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka kemungkinan kejahatan ekonominya rendah. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia, pendapatan masyarakatnya ya ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi itu sangat jomplang gitu ya. Jadi masih banyak masyarakat yang pendapatannya sangat rendah gitu. Sehingga kalau kita lihat kejahatan ekonominya juga tinggi, sorry. Kejahatan ekonominya tinggi karena pendapatan masyarakatnya yang rendah sehingga rentan banyak orang yang nekat untuk misalnya mencuri atau misalnya merampok seperti itu. Ya. Terus habis itu ada no correlation. No correlation ini artinya tidak ada korelasi, tidak ada hubungan, nggak punya hubungan. Nah, kalau kita lihat di grafiknya, ini scatter plots-nya, nggak jelas gitu kan, tidak naik, tidak turun, nggak kemana-mana. Jadi arahnya, nih kalau misalnya di gambar ini, berantakan. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini saya bikin panjang rambut sama hobi menulis. Sejauh ini tidak ada penelitian yang menyebutkan kalau misalnya semakin panjang rambut kamu, maka kamu semakin hobi menulis, atau semakin pendek rambut kamu, maka hobi menulisnya
semakin besar kayak gitu. Nggak ada. Nah, itu adalah contoh dari no correlation. Ya, nah ini contohnya. Nah, kalau misalnya kita lihat yang A nih, bulat-bulat ini harusnya tidak ada korelasi di sini, tidak ada hubungan. Yang C, nah ini kalau kita lihat ada, kalau kita tarik bisa kelihatan nih garis menurun. Ini berarti dia adalah negative correlation. Yang E terlihat jelas ya, ini positive correlation. Yang D juga tidak ada korelasi. Yang D ini bulat ya, tidak ada korelasi. Yang F ini constant correlation namanya. Kita bisa tarik garis lurus tapi dia konstan. Coba kita lihat. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah grafik hubungan di correlation. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, 0, ini artinya tidak ada hubungan sama sekali dari variabel-variabel yang kamu teliti. Semakin dia ke kanan, maka dia semakin kuat. Kalau kamu dapat R-nya 1, berarti hubungan variabel X sama Y kamu adalah sempurna dan positif. Semakin dia mendekati 1, maka nilainya semakin kuat dan positif. Ya, tadi kan saya udah jelasin tuh hubungan yang positif seperti apa. Nah, semakin dia mendekati minus 1, maka hubungannya ini kuat juga, sangat kuat, tapi dia negatif gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ke minus 1, ini bukan berarti kalau ke minus 1 itu makin lemah gitu. Lemah itu adalah kalau misalnya R kamu itu mendekati 0. Ya, semakin ke 0 maka dia semakin lemah. Tapi kalau dia ke minus 1 atau ke 1, itu sama-sama semakin kuat. Hanya kalau yang positif berarti dia hubungannya positif, kalau ke negatif berarti dia hubungannya negatif. Gitu. Ya. Ini naik turunnya nilai Y itu, jadi di sini mau dijelasin gitu. Kalau misalnya kamu neliti ada variabel X sama Y. Misalnya variabel X kamu mempengaruhi sebesar 70% terhadap nilai Y gitu. Kan ada nilai lain nih sebesar 30%. Nah, itu disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian kamu. Nah, kamu harus state itu gitu. Jadi misalnya kamu dapat oh hubungan dari variabel X saya sama Y saya 80% gitu. Berarti ada 20% di luar faktor yang saya teliti yang mempengaruhi nilai si Y kayak gitu. Ini arti dari kata-kata di slide ini. Nah, ada tingkatan kuatnya korelasi. Ya, ini menurut Sugiono 2007, 0 sampai 0,19 sangat rendah, 0,2 sampai 0,39 rendah, 0,4 sampai 0,59 sedang, 0,6 sampai 0,79 kuat, 0,8 sampai 1 sangat kuat. Ini berlaku juga untuk yang minus. Nah, ini biasanya yang bagus itu adalah yang di atas 0,6. Gitu ya, sama kayak validitas dan reliabilitas. Nanti kita belajar kalau misalnya kamu udah ambil data kuesioner. Nah, ini rumusnya, koefisien korelasi Pearson, itu rumusnya lumayan panjang, nggak usah dihafal, yang penting dipahami ya. R sama dengan N ini adalah banyaknya data kamu, ya dikali sigma ini adalah jumlah X dikali Y, dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali X kuadrat minus sigma X dikuadratkan. Ya, ini beda ya. Kalau yang pertama ini adalah kamu hitung dulu X kuadratnya satu-satu, baru dijumlah. Kalau di sini, dia kan dalam kurung nih, jumlah X. Berarti X-nya dijumlah dulu semuanya, baru dikuadratin. Ini harus paham konsepnya. Terus,
dikali sigma N dikali Y kuadrat minus sigma Y dikuadratkan. Ini untuk rumus koefisien korelasi Pearson. Tergantung nanti soalnya. Saya mintanya yang Pearson atau yang satu lagi ini contohnya. Nanti akan saya buatkan video terpisah untuk cara menghitungnya. Ya, ini contohnya. Jika X adalah presentasi kenaikan biaya iklan dan Y adalah presentasi kenaikan hasil penjualan, berdasarkan data berikut nih, di bawah ini hitunglah koefisien korelasinya. Ini pakai yang Pearson. Nah, yang satu lagi ada koefisien korelasi Spearman. Kalau Spearman ini biasanya untuk data-data yang bentuknya ranking atau peringkat, gitu ya. Nah, ini rumusnya RS korelasi Spearman sama dengan 1 minus 6 sigma D kuadrat ini ya, per N dikali N kuadrat minus 1. Nah, ini contoh soalnya. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Untuk keperluan tersebut, sudah disebar kuesioner. Nah, kamu disuruh cari nih, kira-kira hubungannya nih seberapa kuat sih? Nah, ini nanti bentuknya ranking. Gitu. Kalau untuk korelasi, kayaknya cukup, gitu kan. Kalau misalnya nanti ada yang belum paham, boleh ditanyakan, boleh di grup ya, biar kalau misalnya ada pertanyaan semuanya juga bisa belajar kayak gitu. Nanti abis ini ada video tentang regresi dan contoh soal ya.